Shalom adik-adik. Hayo, siapa yang di sini udah siap untuk beribadah? Yuk kita siap-siap bareng. Yang pertama, adik-adik harus tetap berpakaian rapi seperti saat ibadah ke gereja. Kemudian persiapkan hati dan Alkitab kalian ya. Lalu, gak boleh sambil makan, minum, atau main-main adik-adik. Harus fokus ya. Lalu tetap duduk diam dan jangan tiduran. Nah, sekarang kita udah siap. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat sama-sama yuk teman-teman kita yang sudah mengikuti ibadah minggu lalu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Shalom teman-teman, selamat pagi. Sekarang kita ingin beribadah di sekolah minggu. Bersama saya Valeria, saya Rahel, Dan saya Natasha. Sebelum mengikuti sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau sekolah minggu. Pimpin ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kita harus setiap hari bersukacita karena Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Hari ini kita bakal menyanyikan lagu O Sukacita. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
menyanyikan lagu apa? Aku ingin menyanyikan lagu Cuci Tubidu Dam. Ayo teman-teman kita saksikan persembahan pujian dari Rahel. Terima kasih Rahel untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan belajar firman Tuhan yang dibawakan oleh. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami semua. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berbakti bersama-sama. Sekalipun kita nggak berbakti di rumah Tuhan, kita berbakti di rumah kita. Karena kita percaya kalau firman Tuhan bilang 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Perikopnya, orang Samaria yang murah hati. Apa? Orang Samaria yang murah hati. Ya, di sini ada seorang yang murah hati yang firman Tuhan mau ceritakan kepada kita semua supaya kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati. Benar. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Tuhan Yesus. Sebelum kakak lanjut, kakak mau kasih tahu dulu. Ahli Taurat itu orang yang ahli terhadap perintah-perintah firman Tuhan. Orang yang pintar, orang yang tahu apa saja perintah-perintah yang Tuhan mau supaya umat Tuhan ikuti. Tapi tidak semua orang ahli Taurat ini mereka melakukannya. Ya, jadi ahli Taurat itu siapa? Ya, orang-orang yang pintar terhadap firman Tuhan. Lalu pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, Tuhan Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia tanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu di sini Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Tuhan tanya, apa yang kau baca di sana? Karena Tuhan tahu orang ini pintar, ya orang ini pintar terhadap firman Tuhan. Tuhan Yesus berbalik bertanya kepada dia, apa yang tertulis di dalam kitab Taurat? Apa yang kau baca di sana? Lalu orang itu menjawab Tuhan Yesus seperti ini, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Wah, cerdas nggak? Iya, pintar dia. Tuhan Yesus tanya, dia langsung jawab. Lalu Tuhan Yesus berkata lagi, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Lalu, tetapi di sini lagi dia mencoba untuk membenarkan diri dan mau coba lagi Tuhan Yesus. Dia tanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, dan siapakah sesamaku manusia?" Dia tanya kepada Tuhan Yesus, "Lalu siapa sesamaku manusia?" Lalu Tuhan Yesus menjawab orang itu dengan sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu sebuah cerita. Lalu Tuhan Yesus jawab seperti ini. Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu,
ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Luar biasa nggak? Ya, ada seorang Samaria. Pertama tadi ada imam. Imam itu berbicara pemimpin gereja. Orang yang suka memberitakan firman Tuhan di gereja, perumpamaan. Orang itu lewat, orang itu melihat ternyata ada orang Samaria yang sudah dirampok, dipukul sampai berdarah-darah, sampai lemas, tergeletak di samping jalan. Tapi apa yang dilakukan imam itu? Dia hanya melihat saja, lalu dia pergi. Kemudian datang lagi seorang Lewi. Orang Lewi itu berbicara tentang orang-orang yang melayani di rumah Tuhan, orang-orang yang mempersiapkan untuk ibadah, orang-orang yang memimpin puji-pujian, orang-orang yang bermain musik, intinya orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Orang itu pun sama melihat orang yang terkapar itu, yang sudah babak belur, luka-luka, dipukuli, dirampok itu. Apa yang dilakukan orang Lewi? Dia pergi, dia tidak menolong orang itu. Lalu yang ketiga ada orang Samaria. Orang Samaria ini berbicara tentang orang-orang yang tidak bergaul karib dengan Tuhan. Orang-orang Samaria, orang-orang yang tidak hidup berdampingan dengan orang Israel. Orang-orang Samaria itu dimusuhi atau dibenci, tidak boleh orang Israel bergaul dengan mereka. Tapi orang Samaria ini tergerak hatinya dengan belas kasihan ketika melihat orang itu sedang sakit, orang itu sedang kesakitan. Orang Samaria itu menghampiri orang itu yang dipukul, yang sudah dirampok. Orang Samaria itu mengobati orang Israel itu yang sudah sakit itu. Lalu tidak sampai di situ adik-adik, orang Samaria itu menaikkan orang itu ke kuda tunggangannya dia sendiri, lalu bawa ke tempat penginapan. Tidak sampai di situ adik-adik, kebaikannya terus dia lakukan. Setelah sampai di tempat penginapan, dia kasih uang, dia berikan uang kepada orang yang di penginapan itu, pemilik penginapan. Berapa? Tadi ada yang simak? 2 dinar. Ya, dikasih uang 2 dinar, lalu dia titip pesan, kamu rawat ya orang ini sampai sembuh. Jika uangnya kurang, nanti aku akan menggantikannya kalau aku kembali. Orang Samaria itu sangat murah hati, sangat baik hati, sekalipun dia tidak bersahabat dengan orang Israel. Lalu Tuhan Yesus tanya kepada ahli Taurat yang tadi mencobai Tuhan Yesus, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun tadi? Lalu orang ahli Taurat itu berkata, orang Samaria. Ya, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Jadi Tuhan Yesus menyuruh kepada orang ahli Taurat itu supaya jadilah seperti orang Samaria itu, yang penuh dengan belas kasihan, yang bermurah hati. Dan Tuhan Yesus mau tidak hanya kita pinter, tahu firman Tuhan, hafal ayat-ayat hafalan, tahu lagu-lagu gereja, tapi Tuhan Yesus juga mau kita bermurah hati, menolong sesama kita, ya.
Tidak hanya orang-orang yang seiman dengan adik-adik, tapi teman-teman bermain adik-adik yang mungkin tidak seiman dengan kita, kita juga harus tetap berbuat baik kepada mereka. Itulah yang Tuhan Yesus mau. Seperti contoh orang Samaria, dia penuh dengan belas kasihan. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja baik, mau mati buat semua orang. Dia mau berkorban buat siapapun manusia yang percaya kepada dia. Dan dia juga mau adik-adik menjadi baik kepada semua orang, bermurah hati, dan Tuhan Yesus akan memberkati kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang bermurah hati, anak-anak yang baik hati, suka menolong, dengar-dengaran kepada orang tua, dan kita akan diberkati Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari sebelum kita sudahi ibadah sekolah minggu hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki hati yang baik, hati yang mau menolong, hati yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, ubah hati kami Tuhan, jadikan kami anak-anak yang cinta Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, anak-anak yang baik hati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi 5M ya. Selalu memakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tetap di rumah aja. Untuk papa, mama, dan adik-adik yang sedang memerlukan dukungan doa, dapat menghubungi guru kelas masing-masing melalui WhatsApp ya. Sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.